Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam materi mata kuliah Pemerintahan Nasional. Kali ini kita akan mendiskusikan bab 3 hubungan antar lembaga negara. Ada 3 hal yang ingin kita diskusikan. Yang pertama adalah prinsip check and balances, ya. Yang kedua tentang bagaimana implementasi prinsip check and balance, ya. Saya akan singkatkan CB dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan konflik antar lembaga negara dan bagaimana jalan keluarnya atau resolusinya. Ya, oke, mari kita akan melangkah ke yang pertama, prinsip CB. Kali pertama gagasan ide besar dari secara filosofis dari check and balance itu dikembangkan, disebut oleh Polybius, ya. Polybius adalah sejarawan yang pertama yang mengungkap soal ini mengenai konstitusi campuran antara Romawi kuno di bawah 3 divisi, jadi 3 varian utama lembaga dalam masa Romawi kuno. Ketiganya adalah monarki yang diwakili oleh diinstitusionalisasi oleh konsul, aristokrasi dalam senat, dan demokrasi oleh rakyat. Konsep pemisahan kekuasaan ini sangat memengaruhi terhadap perkembangan selanjutnya. Nah, konstelasi itu yang ditulis oleh Polybius itu kemudian menjadi inspirasi. Salah satunya menjadi inspirasi saat para pendiri Amerika itu merumuskan konstitusi mereka. Pemikiran Polybius, kemudian Montesquieu, ya, negarawan Prancis, dan William Blackstone, negarawan Inggris, yang menempatkan konsep, yang mengintroduksi konsep check and balances sebagai hal yang mutlak, ya, untuk kelestarian demokrasi yang menjamin keamanan kebebasan di bawah konstitusi. Nah, ini gambar koinnya, mata uang, ya, John Adams, ya, yang dia mengatakan bahwa yang kira-kira kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dengan menyimbangkan kedua kekuatan itu adalah check dan balance ini dengan kekuatan lainnya, maka upaya manusia untuk melakukan tirani dapat dicegah dan dibatasi, dan kebebasan apapun akhirnya dapat terlaksana, dilindungi dengan baik, gitu ya. Ya, jadi sejak awal abad ke-17, gitu ya, seorang namanya John Adams ini adalah wakil presiden pertama mendampingi George Washington. Lalu pada putaran berikutnya John Adams ini mencalonkan diri dan kemudian terpilih menjadi presiden. Tapi waktu mencalonkan diri kali ketiga dia gagal, ya. John Adams ini sangat beruntung karena orang pertama yang paling paham terhadap tokoh paling utama dalam pendiri Amerika, George Washington, yang George Washington itu menolak untuk dicalonkan kali kedua, walaupun itu memungkinkan, ya. Pelajaran pentingnya, ya. Lalu poin paling penting adalah kemungkinan sifat manusia dalam bacaan John Adams untuk menjadi tiran itu sangat besar jika kemudian tidak dilakukan konsep check and balance tadi itu, check it and restrain it, yang harus dibatasi. Maka manusia secara kodrati memang punya bakat untuk melakukan atau menjadi tiran. Karena itulah kemudian dicegah. Bayangkan pada abad-abad waktu itu orang berpikiran cara supaya manusia bisa dicegah dari kemungkinan menjadi seorang tiran. Artinya kekuasaan itu harus dicegah supaya tidak berubah, ya. Orang baik sekalipun tidak boleh menjadi tiran, ya, apalagi jelas orang tidak baik. Nah, kali pertama Trias Politika
digagas oleh John Locke tadi ya, dan kemudian dikembangkan oleh Montesquieu dalam buku ini itu. Nah, konsep ini membagi satu pemerintahan menjadi 3 jenis yang pasti Anda kenal ya. Saya akan membentangkan dua perbedaan, persamaan dan perbedaan dua pemikiran ini, John Locke dan Montesquieu. John Locke dan Montesquieu sama-sama memahami bagaimana kekuasaan itu harus ditopang oleh tiga kekuasaan. Ini persamaan di antara mereka ya, John Locke dan Montesquieu. Kekuasaan pertama legislatif, kekuasaan kedua eksekutif ya, kita juga lihat Montesquieu juga legislatif, eksekutif. Nah, kekuasaan ini ya untuk membuat aturan hukum, kalau legislatif sama ya, aturan hukum, kekuasaan untuk menjalankan aturan hukum sama gitu ya di antara keduanya. Nah, tetapi baru yang ketiga, yang federatif ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan ya. Yudikatif. Kalau Locke menyebut federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan diplomasi ya luar negeri terdiri atas tindakan menjaga keamanan dalam hubungan diplomatik tadi, sedangkan Montesquieu yudikatif, kekuasaan untuk mengawasi jalannya pelanggaran hukum ya. Nah, kalau lihat relevansi yang paling kentara sampai hari ini itu ada pada pemikiran Montesquieu ya, walaupun kekuasaan federatif juga terimplementasi secara kenilaian di dalam seluruh aspek yang menempatkan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif gitu. Jadi sama-sama sebenarnya kalau secara luas. Mekanisme CP ini mendistribusikan kekuasaan kepada seluruh itu ya, mendistribusikan kepada seluruh sistem politik ya yang bekerja di dalam dan di antara sebagian besar lembaga politik, namun kerap dianggap sangat penting dalam kaitannya dengan eksekutif, karena sesungguhnya hampir seluruh pemikiran mengenai pembatasan itu dialamatkan kepada eksekutif gitu, karena dialah yang paling dekat untuk ya tadi bahasa Adam tadi menjadi seorang tiran. Nggak mungkin kan? Bukan nggak mungkin ya. Nggak pernah kita dengar kan ada ketua DPR, ketua MPR menjadi seorang tiran ya, kepala eksekutif, kepala yudikatif atau ketua MA atau ketua MK menjadi seorang tiran. Nah, yang paling mungkin untuk menjadi seorang tiran adalah eksekutif. Bisa dalam bentuk otoritarian, totalitarian, dan seterusnya. Itu yang sangat terasa. Mekanisme CP ini adalah mekanisme untuk mendistribusi, ya, membagi kekuasaan, mendistribusi kekuasaan ke seluruh sistem secara merata. Jadi mencegah individu untuk berkuasa, mengendalikan secara penuh kekuasaan, ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kekuasaan itu yang sangat dikhawatirkan supaya tidak terjadi tirani ya. Nah, CP ini adalah sistem yang dijalankan gitu, yang dijalankan untuk membatasi kewenangan terhadap 3 cabang kekuasaan. Tujuannya yaitu tadi mencegah kekuasaan terpusat dan menjamin supaya pemerintahan yang ada itu berlangsung secara demokratis, menitik beratkan pada supremasi hukum dan keadilan, bukan pada kepentingan satu tiran tadi ya. Tujuannya tadi sudah saya sebut, ialah untuk menjadi pencegah bertumbuhnya penyalahgunaan kekuasaan, terutama eksekutif. Nah, implementasi CP ini ya adalah
ya, mengontrol ya, mengontrol, membatasi tindakan ya, legislatif. Misalnya ini ya, nanti kita akan jelaskan di sini sih ya. Tapi pada pokoknya untuk mencegah dari kemungkinan adanya tiran. Nah, ini legislatif dapat memproses yang diajukan presiden gitu. Ya, itu contoh-contoh saja ya. Presiden dapat menggunakan hak veto, nanti di penjelasan slide berikutnya ada. Nah, maknanya tidak lain dan tidak bukan sebagaimana tujuannya tadi. Ya, ya terpisah untuk mencegah tindakan. Diterapkan untuk pemerintahan konstitusional, ya jelas ya. Pemerintahan yang tidak konstitusional pasti tidak akan menerapkan soal ini ya. Contohnya di Amerika, secara tegas adanya pembagian kekuasaan masing-masing cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, ini dia yang saya tadi sebut, masing-masing ketika cabang kekuasaan pemerintahan itu memiliki otoritas untuk check and balance gitu. Apa itu? Pertama, presiden dapat memveto undang-undang yang dibuat oleh Kongres. Dapat saja, tetapi presiden juga dapat mencalonkan kepala federal, lembaga federal, dan pejabat pengadilan tinggi yang itu semua akan berkepentingan dengan ketiga cabang kekuasaan. Kongres, ya, Kongres itu adalah DPR dan Senat, ya, dapat mengkonfirmasi atau menolak calon presiden. Nah, Kongres juga dapat memberhentikan presiden dari jabatannya dalam keadaan luar biasa, tentu saja, impeachment ya, pemakzulan. Sedangkan Supreme of Court ya, hakim agung di Amerika yang dicalonkan oleh presiden dan dikonfirmasi oleh Senat dapat membatalkan undang-undang yang tidak konstitusional. Inilah yang kalau kita akan sebut konsep judicial review. Dalam bab 5 kita akan mendiskusikan soal itu lebih lanjut. Oke, jadi jelas ya, ini gambarnya kayak Trump ya. Kemudian kekuasaan legislatif ya. Ini ada Kongres, ada DPR, dan ada Senat. Kekuasaan the courts ya, Supreme Court, ini dia. Jadi saling bisa menolak tetapi juga saling bisa mendukung tanpa harus menjatuhkan. Inilah kehebatan konstitusi Amerika yang dibuat 300-400 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih kita sebut sangat relevan dalam konteks ketatanegaraan modern. Dan jangan lupa, Amerika adalah negara pertama yang memanfaatkan dasar-dasar filosofiah mengenai filsafat ya, negara modern yang diambil dari para pemikir Eropa abad pasca abad ke-8. Pasca abad pertengahan ialah abad pencerahan yang sangat berlaku sampai sekarang. Ya, ini dia yang kedua, kita akan diskusikan mengenai implementasi CP dalam undang-undang. Dilihat dari semua ini ya, semua struktur ini jelas kelihatan bahwa semuanya itu berasal dari undang-undang dasar ya. Kemudian kita lihat mana cabang kekuasaan eksekutif. Ini kekuasaan eksekutif ya, ini masuk sini juga sebenarnya, walaupun dalam beberapa hal ya kekuasaan eksekutif ini tidak mutlak amat, karena jaksa agung sebenarnya itu posisinya harusnya netral ya, tidak terikat oleh presiden kecuali untuk perintah-perintah sesuai dengan undang-undang atau konstitusi. Nah, tetapi
ini kekuasaan eksekutif, tetapi karena di Indonesia kekuasaan itu sangat relatif, maka presiden itu justru akan tampak mutlak. Nah, kalau ini adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan membuat undang-undang, ada DPR, ada DPD. DPR dan DPD dalam rapat bareng joint session maka disebut MPR itu. Kalau dikatakan bahwa MPR adalah DPR dan DPD tidak salah ya. Lalu yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan inilah yang merdeka ya. Ini 3, ini 1, ini 2 ya, kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu. Apakah akhirnya check and balance model Indonesia itu sama persis dengan Amerika misalnya? Mari kita akan lihat. Ada konsep-konsep yang kita tahu itu sangat penting untuk dipahami. Ya, ada yang namanya separation of power dan juga prinsip CP tadi. Undang-undang dasar kita tidak menganut paham separation of power dalam arti formal, melainkan hanya menganut prinsip pembagian kekuasaan, distribution of power. Jadi kalau ada pertanyaan apakah kita mengenal kekuasaan, pemisahan kekuasaan, dalam arti formal tidak ya, tapi dalam arti division of power atau distribution of power, undang-undang dasar kita menganut paham itu. Perubahan kedua mengembangkan sistem CP yang lebih fungsional. Terlebih setelah Pilpres dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak lagi oleh MPR, maka lembaga MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, melainkan lembaga tinggi negara biasa. Tidak mutlak seperti masa lalu waktu Undang-Undang Dasar 45 belum diamandemen. Yang kedua, bahwa kedudukan parlemen itu ya, DPR dan DPD yang saat ini saya sampaikan itu jelas sekali bentuk organisasi yang sebelumnya lebih penuh oleh pimpinan, tetapi kemudian dianggap sebagai alat kelengkapan untuk fungsi-fungsi legislasi. Nah, Undang-Undang Dasar 45 per-amandemen ada yang disebut utusan golongan, yang semula sebagai perwakilan fungsional menjadi perwakilan politik ya, dan perwakilan daerah regional. Jadi artinya sebenarnya sudah ada perubahan yang sangat signifikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, tidak lagi seperti MPR yang ditempatkan sebagai lembaga tertinggi, tapi sekedar sebagai lembaga tinggi. Fungsi MPR sekaligus juga mengalami perubahan tentu saja. Ya, fungsi MPR mengalami perubahan, tidak lagi sebagai supreme body, apa istilahnya ya, super body, supreme body, tetapi kewenangannya kemudian lebih rendah menjadi lembaga tinggi saja, bukan lembaga tertinggi, dan karena itu kedudukannya sama dengan lembaga yang lain. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut MPR sebelum dan sesudah amandemen. Ya, kita lihat itu ya. MPR per-amandemen itu adalah lembaga negara tertinggi. Ya, dia menetapkan undang-undang, mengubah undang-undang besar sekali. Kemudian menetapkan GPN, memilih presiden, wakil presiden, meminta menilai pertanggungjawaban presiden. Kemudian bila perlu memberhentikan presiden dan wakil presiden.
Tapi kalau setelah amandemen terjadi perubahan yang cukup signifikan. Tugas MPR pas amandemen hanya menetapkan undang-undang atau perubahannya. Ini masih relatif sama lah ya. Melantik presiden. Ya. Kalau dulu kan memilih presiden, memberhentikan presiden masih sama, menetapkan presiden pengganti presiden yang dimajukan. Jadi kelihatan sekali bahwa perubahannya tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, melainkan cukup sebagai lembaga tinggi yang kedudukannya tidak selalu kedudukannya sama dengan yang lain, dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang keempat, diadopsinya prinsip separation of power secara tegas antara fungsi legislatif dan eksekutif dalam perubahan pasal 5 ayat 1 yungto pasal 20 ayat 1 perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang dipertegas lagi dengan tambahan pasal 20 ayat 5 perubahan kedua Undang-Undang Dasar 45. Jadi inilah yang mengentarai gitu ya, sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Kekuasaan membentuk undang-undang berada di DPR, kendati pun tidak meninggalkan hak eksekutif untuk mengajukan rancangan undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi menganut sistem MPR berdasarkan prinsip supremasi parlemen dan sistem pembagian kekuasaan. Ya, itu tadi ya, sudah ada perubahan-perubahan signifikan. Nah, diadopsinya prinsip pilpres oleh langsung kepada rakyat, maka tegas memperkuat sistem presidensial. Jadi presiden lebih kuat ya kedudukannya karena dipilih oleh rakyat gitu ya. Yang pilihan rakyat tadi itu lebih kuat. MPR tidak lagi memilih presiden wakil presiden. MPR menegaskan mengenai ya Undang-Undang Dasar 45 yang dulu tidak ada menjadi ada tentang ini asas demokrasi, direct demokrasi. Makin jelas ya kedudukan Undang-Undang Dasar 45 termasuk pengaturan terkait dengan kedudukan MPR. Kekuasaan kehakiman memegang kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif. Dia independence of judiciary, supreme of court, sedangkan MK adalah constitutional court. Ya. Nah, terkait dengan constitutional court MPR, Undang-Undang Dasar 45 memberi penegasan yang secara khusus. Untuk apa? Pengujian undang-undang yang pertama. Kemudian mengambil putusan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan oleh undang-undang. Ketiga, mengambil putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau mengalami ya ini fungsi pengurusan impeachment. Yang keempat, memutus perkara perselisihan hasil pemilu. Dan yang kelima adalah memutus perkara pembubaran partai politik gitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4, dan 5 ini adalah kedudukan MK sebagai constitutional court dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mutakhir ya. Lalu yang ketujuh, kekuasaan pemerintahan eksekutif tetap itu dilakukan oleh presiden, karena presiden memegang selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Kedudukan presiden, wakil presiden sebagai the symbolic head of state ya. Jadi kedudukan presiden itu sebagai simbol negara loh, nggak main-main ya. Wakil presiden membantunya. Begitu agungnya presiden dan wakil presiden sehingga mereka orang pertama dan utama, primus inter pares. Jangan main-main ya kedudukan presiden. Di Indonesia wakil presiden pun juga nggak kalah kalibernya. Pernah ada Muhammad Hatta, ilmuwan, seorang pejuang gitu ya. Ada pernah juga Pak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, pejuang dan
orang yang sangat berjasa ketika awal-awal Republik Indonesia, ya itu Pak Sri Sultan, luar biasa ya mereka. Lalu wakil presiden ada Pak Wirahadikusuma, ada Pak Sudarmono gitu ya. Lalu ada Bu Mega, ada Pak Habibie dulu ya, Bu Mega. Bu Mega seperti kita tahu orang hebat gitu, pejuang. Lalu ada Pak Habibie, selain dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia, itu juga adalah seorang yang sangat berjasa ya. Lalu ada yang namanya ini Pak JK ya, banyak kegiatan kemanusiaan sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Kiprahnya sebagai wakil presiden pernah mendamaikan Aceh, pernah mendamaikan Poso, dan juga perannya di konflik Maluku. Ya, dari Pak JK tiba-tiba wakil presiden berikutnya ya Anda tahu Fufu Fafa ya, yang jauh jelek sama sekali. Ya itulah ya Indonesia yang Anda cintai, yang kita cintai. Lalu yang ke-8 adalah BPK gitu. BPK ini adalah pemeriksa ya, auditor puncak, auditor utama, auditor resmi. Ya resmi ya. Lalu Komisi Yudisial membantu MA dalam menegakkan integritas pengadilan. BPK itu kerjanya melaporkan kepada DPR dan DPD, sedangkan KY kaitannya dengan MA gitu. Nah, yang ketiga, konflik antar lembaga negara dan resolusinya. Sama seperti kehidupan awam biasanya juga, bahwa kadang-kadang hubungan antar lembaga negara itu saling konflik. Tidak bisa disalahkan karena antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan kita merujuk pada perselisihan, ketegangan yang terjadi antar berbagai lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda namun saling terkait satu sama lain. Ya dalam konteks ini ya kita sudah harus maklum juga, karena dan konflik itu tidak harus di antara eksekutif dan yudikatif ya, itu punya peluang untuk konflik gitu. Ya kan konflik nggak mengapa, tapi yang penting itu kan tidak menimbulkan impact yang negatif sampai merembes ke bawah. Ya konflik dalam hal ini udah biasa karena tafsirnya kadang-kadang ya, terus kadang-kadang konfliknya itu karena tafsir yang berbeda, yang seluruhnya bukan berasal dari diri seseorang yang menjabat, tapi juga karena perbedaan kepentingan. Yang perbedaan kepentingan tadi tidak selalu sekali lagi negatif. Nah, penyebab konflik antar lembaga itu ya ini tadi, perbedaan interpretasi, ya interpretasi terhadap hari H, ya terhadap hari kerja atau hari kalender, itu juga sering antara KPU dengan Bawaslu, sering begitu, antara Bawaslu dengan instansi penegak hukum, nanti di pengadilan debat lagi gitu. Kemudian ada juga persaingan kekuasaan yang tidak bisa juga kadang-kadang dihindari. Sejauh proporsional maka itu dapat ditoleransi. Ada juga ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga menimbulkan friksi yang menimbulkan tafsir juga. Jadi satu, perbedaan interpretasi, tafsir, perbedaan persaingan kekuasaan, ketidakpuasan terhadap kinerja, dan perbedaan kepentingan politik. Itu juga bisa ya, terutama dalam pemilihan umum misalnya, itu sangat kentara. Tapi tidak mengapa karena ada mekanisme yang dimungkinkan. Yang ketiga adanya dimensi konflik antar lembaga itu apa saja, hal-hal apa saja yang terjadi di antara mereka. Konflik antara dimensi pertama antara eksekutif dengan legislatif, kemudian antar legislatif dengan yudikatif,
gitu. Pernah gitu ya. BPK dulu pernah tidak terima karena MA diperiksa. MA merasa bahwa dia punya kekuasaan merdeka, lalu BPK masuk, terjadi konflik di antara dua lembaga. Ini ceritanya Prof. Jimli, kemudian Prof. Jimli sebagai ketua MK mendamaikan. Ya, kata Prof. Jimli, ya ada dimensi-dimensi kayak anak kecil juga, nggak mau tegur sapa dan seterusnya. Tapi akhirnya diselesaikan melalui mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, yang keempat, teman-teman ya, kita juga harus memahami mengenai implikasi jika konflik itu berlarut-larut. Ya, apa? Ya, bisa aja mengganggu stabilitas gitu. Menghambat proses legislatif, misalnya konflik antara presiden dengan ketua DPR, tidak mau kirim itu berkas RUU, ya itu kan akan menghalangi, mendelay, mencegah dari kemungkinan untuk kerja lebih cepat, mengurangi efektivitas dan juga kebijakan pelayanan kepada publik. Nah, penting bagi lembaga untuk berkomunikasi, berkoordinasi, menjaga keseimbangan dan seterusnya. Ya, itu namanya manusia, biasalah ya. Kadang-kadang ada silap-silap kata termasuk para elit politik kita. Yang kelima, resolusi konflik antar lembaga itu bagaimana? Ya, cara menyelesaikannya. Nah, udah diatur tuh di ketentuan 24C, pasal 24C ayat 1 Konstitusi kita, dan MK lah satu-satunya yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa di antara lembaga negara. Konflik itu timbul karena interpretasi berbeda, ya, dan seterusnya. Sudah saya jelaskan tadi. Nah, sengketa kewenangan antar lembaga negara itu adalah konflik atau pertentangan yang terjadi antara dua atau lebih lembaga negara terkait dengan batas-batas kewenangan masing-masing. Jadi saling benturan antar kewenangan hingga menimbulkan gesekan. Gitu. Nah, penyelesaian di MK melalui prosedur yang sudah tetap gitu ya, pasal 24C ayat 1 konstitusi kita ya. Forum itu menyelesaikan perselisihan. Dua pihak dipertemukan gitu, lalu didamaikan pada tingkat pertama, pada tingkat kedua jika belum maka ada putusan gitu dan seterusnya. Nah, konflik itu menurut ketentuan ini jelas ya, dimungkinkan adanya antar lembaga negara dalam gesekan. Ya, ini dia. Kendala ya, kendala MK masih menghadapi beberapa kendala. Ya, yang kendala itu buat saya itu wajar ya. Karena perjalanan lembaga itu tidak bisa 100% langsung sempurna. Ya, ketiadaan definisi yang jelas antara lembaga negara itu juga jadi masalah. Ketidakjelasan mengenai lembaga negara, apakah yang ada disebut di Undang-Undang Dasar saja atau di undang-undang, itu juga menimbulkan multitafsir, tapi diambil singkatnya bahwa MK lah yang berhak untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Teman-teman, pada akhirnya kita sudah di ujung. Inilah rujukan yang dapat Anda perkuat dan menambah penguatan pemahaman kita mengenai ketatanegaraan kita. Saya rasa itu. Terima kasih. Mudah-mudahan memberi manfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semangat terus untuk belajar demi mencapai kemajuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.